Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, mikatul Islam, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Dan kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah kami di sini sehat, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, begitu Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Dan juga kami di sini mengajak Anda sekalian pemirsa untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama ini dari Abu Hanif di Kalimantan Timur, Kota Bontang. Bismillah, izin bertanya Ustadz, mengenai sholat Jumat. Apakah boleh waktunya diundur? Karena di daerah kami jam sholat Jumat yaitu jam 11.30 sudah masuk waktu sholat. Sementara waktu kami istirahat kerja sama Ustadz, pukul 11.30. Jadi sholat diundur ke jam 12 siang. Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Adapun mengenai pertanyaan boleh tidak sholat Jumat itu diundur bukan pada waktunya. Yaitu misalnya diundur setengah jam dari waktunya. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Pertama, pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama atau pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwasanya waktu sholat Jumat itu seperti waktu sholat zuhur. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jum'ah hina tamiru syams. Kata Anas, sesungguhnya Nabi sallam beliau sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu waktunya sama persis seperti sholat zuhur. Kemudian para ulama juga sepakat seutama-utama sholat adalah dilaksanakan di awal waktunya. Maka kalau kita melaksanakan sholat di awal waktunya, tentu ini lebih baik, lebih utama daripada seseorang mengakhirkan waktunya. Maka kita mengerjakan sholat Jumat di awal waktunya ini tentu lebih afdal, lebih baik daripada kita mengakhirkannya.
Terus bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada orang mengakhirkan Jumat sampai atau tidak dilaksanakan di awal waktunya. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada hajah, ada maslahat, ya seperti seseorang tadi bekerja, kemudian selesai bekerja, baru mereka bersama-sama melaksanakan sholat Jumat, seperti itu kondisinya, maka insya Allah tidak mengapa. Seseorang mengakhirkan sholat Jumatnya yang asalnya jam 11.30, diakhirkan menjadi jam 12, dia mulai sholat Jumatnya, diakhirkan setengah jam, karena adanya pekerjaan dan semisalnya, kemudian mereka melaksanakan secara bersama-sama, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau ada hajah semacam ini, dan itu mereka bekerja di sebuah kantor, instansi misalnya, maka mereka akhirkan setengah jam, maka insya Allah hal ini tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya tidak ada hajah, tidak ada sebab tertentu, maka hendaknya seorang tersebut melaksanakan sholat Jumat di awal waktunya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Sukron, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Abu Hanif di Kalimantan Timur, semoga bisa difahami. Bisa kita lanjutkan bacaan berikutnya, pertanyaan dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa besar yang kita lakukan tanpa kita sadari tetap dihitung dosa? Apakah benar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kecil orang yang puasa Ramadan dengan syarat harus bertaubat dari dosa besar? Padahal kemungkinan kita pasti pernah melakukan dosa besar. Mohon penjelasannya Ustadz. Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah dosa besar yang kita lakukan tanpa kita sadari tetap dihitung dosa? Apakah benar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kecil orang yang puasa Ramadan dengan syarat harus bertaubat dari dosa besar? Padahal kemungkinan kita pasti pernah melakukan dosa besar, Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, pertanyaan beliau, apakah dosa besar yang dilakukan tanpa disadari dicatat itu sebuah dosa? Pertama, semua perbuatan dosa yang dilakukan tanpa sadar, maka seseorang tersebut tidak dicatat sebuah dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru atau kami salah. Kami tidak tahu, tidak mengerti. Jangan Engkau hukum atas dosa-dosa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan tanpa dia sadari, maka tanpa dia sengaja, maka itu tidak ditulis sebuah dosa. Karena dia melakukannya tanpa dia sadar, tanpa dia ketahui, maka tidak dicatat itu sebuah dosa besar. Contoh misalnya, ya seseorang ketika dia tidur misalnya, kemudian dia bermimpi, kemudian dia bermimpi berantem. Akhirnya orang di sampingnya kena pukul sama dia, sehingga berdarah, ya. Sehingga berdarah, dan kita dilarang menumpahkan darah kaum muslimin. Tetapi dia tidak sadar akibat dia bermimpi. Ya, akibat dia bermimpi, atau seseorang melempar sesuatu mengenai saudaranya sesama muslim, dan dia tidak bermaksud untuk mencederai orang tersebut. Ya, sehingga berdarah kepalanya. Dan dalam Islam itu dosa besar orang yang melukai saudaranya sesama muslim. Maka ini tidak dicatat sebuah dosa. Tetapi di dalam Islam, kalau hal tersebut berkaitan dengan orang lain, maka dia harus mengganti, dia harus membayar denda dan semisalnya. Tetapi apakah dicatat sebuah dosa? Tidak dicatat sebuah dosa. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah seseorang berpuasa di bulan Ramadan, apakah benar itu menghapuskan dosa-dosa kecil dengan syarat kita bertaubat dari dosa besar? Pertama, para ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa apa yang diampuni?
Ahlul ilm mengatakan dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Apakah mengharuskan dia bertaubat dari dosa besar sampai dosa kecilnya diampuni? Tidak mengharuskan. Maka orang berpuasa dengan penuh keimanan, maka insya Allah dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar, maka ini harus disertai dengan taubat. Maka dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali seorang tersebut dengan melakukan taubat. Adapun syarat taubat dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa syarat. Pertama tentunya dia bertaubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ria, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, tidak melakukannya lagi. Kemudian yang ketiga adalah dia menyesali terhadap semua perbuatan yang dosa besar yang dia kerjakan. Dia menyesal atas dosa-dosa yang dia telah kerjakan di masa lalu. Kemudian yang terakhir, dia berazam, berkeinginan kuat, bertekad bulat bahwasanya dia tidak akan terjerumus kedua kalinya di dalam lubang dosa. Maka kalau syarat ini dipenuhi, maka insya Allah taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah. Dan jika taubat seorang hamba diterima oleh Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai permasalahan apakah puasa bulan Ramadan menggugurkan dosa kecil? Iya, menggugurkan dosa kecil. Apakah dosa kecil itu harus disertai dengan bertaubat dari dosa besar sampai dosa kecil kita dihapuskan? Tidak harus. Tidak harus. Maka kalau seandainya ada orang berpuasa bulan Ramadan dan dia belum bertaubat dari dosa besar, apakah dosa-dosa kecilnya diampuni? Maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang muslim disuruh untuk bersegera bertaubat, karena dilarang kita menunda-nunda taubat. Apa saja perbuatan dosa yang kita kerjakan, selalu bertaubat kepada Allah, jangan kita tunda-tunda. Karena Allah mengatakan watubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fi'il amr, perintah, dan fi'il amr itu yufidu al-fawr, memerintahkan segera untuk dilaksanakan. Maka kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang muslim, setiap dia melakukan perbuatan dosa, selalu dia bertaubat kepada Allah, bersegera dia bertaubat kepada Allah, jangan dia menunda-nunda taubatnya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah berikan taufik untuk kita semua untuk senantiasa menjadi hamba yang bertaubat. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari hamba Allah di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Hukum membaca doa ketika akan menyembelih hewan seperti ayam dan lain-lain misalnya. Pendapat yang benar wajib atau tidak? Kemudian bagaimana hukum membeli makanan misal ayam crispy sedangkan kita tidak tahu mereka membaca doa atau tidak ketika menyembelih, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Yang soal terakhir, hukum makan apa ayam crispy? Ketika membeli misalkan ayam crispy sedangkan kita tidak tahu mereka membaca doa atau tidak ketika menyembelih, katanya, Ustaz. Taib. Pertama, tentang masalah, beliau menanyakan dua masalah ya. Masalah yang pertama tentang masalah hukum doa dibaca di waktu menyembelih. Pertama, kalau yang dimaksudkan pertanyaan itu doa di sini adalah membaca bismillah, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum membaca bismillah ketika menyembelih. Ya, pendapat pertama, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, ya, bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya wajib ketika menyembelih. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau seandainya ada orang menyembelih tidak menyebut bismillah karena kelupaan, maka ini tidak mengapa, sah sembelihannya. Berdasarkan pendapat pertama ini, pendapat yang meyakini hukumnya wajib menyembelih dengan membaca bismillah. Maka kalau di sana ada sebagian orang menyembelih tidak menyebut bismillah, ya, karena atas dasar tidak sengaja, kelupaan, lalai, ya, bukan atas dasar kesengajaan, maka sembelihannya halal. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah ketika menyembelih hukumnya sunnah. Dalilnya apa?
Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya makanan atau sembelihan orang ahlul kitab itu halal bagi kalian. Maklum dan masyhur orang-orang ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasara, mereka ketika menyembelih sembelihan mereka, menyembelih hewan mereka, mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kaum mukminin, kaum muslimin untuk memakan sembelihan mereka. Ini menunjukkan kalau seandainya membaca bismillah itu wajib, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan seorang mukmin, seorang muslim memakan sembelihan orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita sebagai seorang muslim memakan sembelihan mereka, ini menunjukkan bahwasanya bacaan bismillah itu tidak wajib ketika menyembelih. Karena sembelihan orang ahlul kitab biasanya mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis-hadis yang lemah ya, tetapi yang paling kuat adalah dalil mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Adapun di dalam ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh pendapat pertama, pendapat kedua ini menjawab yang dimaksudkan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Kata mereka maksud ayat ini bukan mewajibkan membaca bismillah, tetapi maksud ayat ini adalah orang menyembelih dan menyebut nama selain Allah. Ini tidak boleh kita makan. Bukan menunjukkan ayat ini kata mereka wajib membaca bismillah. Tetapi ayat ini pelarangan kalau ada seorang menyembelih hewan dan ketika persembelihannya dia tidak menyebut nama Allah, melainkan menyebut nama selain Allah. Maka ini dimasukkan dalam ayat tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita makan ya. Wala kulli hal ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Maka hendaknya untuk yang berlebih berhati-hati seseorang ketika dia menyembelih hendaknya dia membaca bismillah. Ini yang lebih utama. Ya, ini yang lebih afdal dan ini lebih hati-hati di dalam dua pendapat ini. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita memakan ayam yang crispy, ayam Kentucky dan semisalnya, kita tidak tahu ayam ini disembelih dengan menyebut nama Allah ataukah tidak. Bagaimana kita hukum memakan ayam semacam ini? Maka pada asalnya kalau Anda berada di daerah muslim, di negara muslim, maka pada asalnya sembelihan mereka halal. Ya, sembelihan mereka halal. Maka tidak perlu lagi Anda mencari, bertanya-tanya, ini disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Maka hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal kalau Anda berada di daerah muslim. Lain halnya ketika Anda berada bukan di daerah muslim, kemudian Anda ragu, maka Anda bisa bertanya. Maka Anda tanya, apakah ini ya disembelih dengan menyebut nama Allah apa tidak? Ya, maka Anda tanya. Kalau seandainya Anda berada di daerah seperti bukan daerah Ahlul Kitab, bukan daerah seperti daerah orang Yahudi dan Nasara, berada di daerah orang-orang yang menyembah berhala dan semisalnya, ya bukan orang Ahlul Kitab, maka ini tidak boleh tentunya kita memakan. Dan pada asalnya ketika kita berada di daerah tersebut, maka sembelihan mereka pada asalnya adalah tidak boleh kita makan sampai kita bertanya apakah disembelih dengan sembelihan syar'i sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau mereka menjawab iya, maka boleh kita makan. Tetapi kalau kita berada di daerah muslim, ya, di daerah mayoritas muslim dan semisalnya, maka tidak perlu lagi bertanya. Karena pada asalnya sembelihan mereka adalah halal, ya, makanan yang mereka sajikan itu pada asalnya adalah halal, kecuali sangat jelas bagi kita di hadapan mata kita sembelihan mereka itu adalah sembelihan yang salah. Ini kalau kita melihat di depan mata kita tentu kita tidak boleh makan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka pada asalnya sembelihan seorang muslim, sembelihan di negara muslim pada asalnya adalah halal. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah Ustaz Syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Tapi Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan dari website. Berikutnya dari Denny di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, samakah
hukumnya bagi orang yang mencari ilmu lalu melakukan kesalahan karena ketidaktahuan atau belum tahu ilmunya, dengan orang yang melakukan kesalahan namun tidak ada niatan mencari ilmu dan tidak mencari tahu tentang hukum tentang hal tersebut, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau seolah-olah bertanya apakah sama dosanya orang yang tahu ilmunya kemudian melakukan kesalahan dengan orang yang tidak tahu ilmunya kemudian melakukan kesalahan. Ya, ini yang mungkin beliau tanyakan. Tentu berbeda ya antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui kalau dia melakukan kesalahan tentu itu ditulis baginya sebuah dosa. Adapun orang yang tidak mengetahui ya kemudian dia melakukan kesalahan bisa jadi tidak ditulis baginya sebuah dosa. Kalau ini yang dimaksudkan tadi. Tapi kalau yang dimaksudkan pertanyaan tadi adalah apakah sama orang yang berilmu kemudian melakukan sebuah kesalahan kemudian dia terjerumus dalam perbuatan dosa, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki, bertanya ya, ataukah beda dengan orang yang tidak tahu sesuatu kemudian melakukan kesalahan dan tidak berusaha untuk bertanya, memperbaiki kesalahannya. Kalau pertanyaan yang kedua ini tentu ya seorang muslim dituntut dia selalu untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu seseorang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana perbuatan dosa, mana perbuatan tidak dosa, mana sunnah, mana bid'ah. Maka dengan ilmu seseorang bisa membedakan dua hal yang bertentangan. Karena membedakan antara hak dengan batil satu-satunya adalah dengan ilmu. Makanya orang berdakwah ya harus disertai dengan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi SAW, katakanlah inilah jalanku ya, dan aku mengajak manusia ala basiratin, atas dasar ilmu. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku dan aku mengajak manusia atas dasar ilmu. Maka seseorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa sebaik-baiknya adalah dia bertaubat dari Allah dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Adapun seseorang yang tidak tahu itu perbuatan dosa, maka keliru dia membiarkan dirinya pada kejahilan. Maka ini salah. Orang kalau dia tidak tahu terhadap sesuatu, kemudian dia ridha terhadap keadaannya demikian, maka ini salah. Sikap yang benar adalah kita selalu berusaha menuntut ilmu. Jangan kita ridha pada kejahilan kita. Jangan kita ridha terhadap kebodohan kita. Maka kita sebagai seorang muslim disuruh terus untuk menuntut ilmu sampai kita masuk kuburan. Ya, maka seseorang jangan merasa pernah cukup apa yang dia dapatkan. Apalagi dia belum pernah menuntut ilmu, belum pernah mengaji, belum pernah menimba ilmu, maka tidak boleh dia mencukupkan dengan kejahilannya. Seorang muslim dituntut ya dia selalu berusaha untuk menuntut ilmu. Dan inilah sebab kenapa banyak orang itu melakukan kesalahan akibat dia jauh dari ilmu. Dan itulah sebab kenapa banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan, karena dia jauh dari ilmu. Ada faedah yang sangat luar biasa disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika menjelaskan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan. Asalnya mereka ingin mengenang orang-orang soleh di antara mereka, ya, Lat, ya, Nasra, Ya'uq, ya, mengenang ya orang-orang soleh di antara mereka. Kemudian berganti generasi berubah. Tujuan tersebut ya berubah menjadi apa? Seseorang ya memulai melakukan kesyirikan terhadap orang-orang soleh yang hidup pada masa mereka. Ada perkataan yang menarik di sini adalah akibat kata Ibnu Abbas mereka jauh dari ilmu. Mafhumnya adalah orang yang jauh dari ilmu agama, maka orang yang sangat dekat dengan kesyirikan. Orang yang jauh dari ilmu agama, orang yang dekat dengan kesyirikan. Dan sebaliknya, orang yang dekat dengan ilmu agama adalah orang yang ya jauh dari kesyirikan. Adapun orang yang jauh dari ilmu agama, orang yang dekat dengan kesyirikan. Dan orang yang dekat dengan ilmu agama, mereka lah orang yang jauh dari kesyirikan. Maka semakin Anda bertambah ilmu Anda, semakin jauh Anda daripada kesyirikan. Semakin Anda jauh dari ilmu, semakin Anda mendekati kesyirikan. Maka tidak heran kita
kalau ada orang banyak melakukan kesalahan akibat ketidaktahuannya, dan itu wajar. Ya, apa? Karena kejahilan dia. Dan seorang muslim tidak boleh dia ridha terhadap kejahilan. Selalu dia berusaha menuntut ilmu dan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang Allah larang. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz Syukron, jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Tapi kita angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, saya ya. Ya, Assalamualaikum dengan hamba Allah di Jawa Tengah, Ibu ya. Ya, saya itu Ustaz, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sekarang umurnya sudah 67. Jadi, saya itu sakit udah 10 tahun. Jadi sering makan, dan tidurnya itu dibantu dengan obat tidur. Jadi kalau untuk sholat isya tuh saya berat awal waktu, Ustaz. Jadi saya tidur dulu, nanti setengah malam, setengah 2 tuh. Tergantung waktu sholat lah, jam 4 atau setengah 5, saya setengah 2 itu saya bangun. Insya Allah saya sholat isya, saya sambung dengan tahajud, zikir. Saya ngaji, baca Quran sampai waktu subuh. Jadi yang saya tanyakan, kayak mana sholat isya saya itu apa boleh saya lakukan tengah malam, karena saya tidak di awal waktu gitu. Baik, cukup itu aja Ibu pertanyaannya. Iya, dan satu lagi, kayak mana kalau orang yang suka mempercumakan amal orang apabila sedang bertengkar gitu. Kayak mana itu, Ustaz? Orang yang suka, mohon maaf bisa diulang Ibu? Suka percuma kau gini-gini. Nah gitu. Karena kita kan istilahnya suka apa, Ustaz? Kalau bertengkar nanti dia bilang, percuma aja kau sholat, haji, gini. Kayak mana itu, Ustaz? Oh, baik. Hilang pahala kita dibuatnya gitu. Baik. Baik, Ibu, cukup Ibu ya? Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Pertama tentang masalah apa hukumnya beliau mengakhirkan waktu isya di akhir malam, tidak dikerjakan di awal malam karena ada uzur dan semisalnya. Pertama, kita harus tahu dulu ya, waktu sholat isya itu terakhirnya kapan. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang akhir waktu sholat isya. Ya, bahwasanya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza shallaitumul isya fa innahu waqtu ila nisfil lail. Kata Nabi sallallahu, jika kalian sholat isya, sesungguhnya waktunya sampai pada pertengahan malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dipahami oleh sebagian para ulama bahwasanya akhir waktu sholat isya itu adalah di pertengahan malam. Jadi bagaimana kita bisa membagi malam itu, mengetahui kita ini di pertengahan malam, dengan kita menghitung sejak masuknya waktu sholat maghrib sampai sebelum terbitnya fajar. Misal saya kasih contoh, kita maghrib di tempat kita jam 6 sore. Dan subuh di tempat kita, masuk adzan subuh jam 6 pagi. Maka dari jam 6 sore ke jam 6 pagi itu ada sekitar 12 jam. Maka bagi dua, dari 12 jam itu kalau kita bagi dua berarti 6 jam. Maka waktu pertengahan isya itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Karena itulah pertengahannya, ya 6 jam. Maka inilah akhir waktu sholat isya. Lewat dari jam 12 itu tidak boleh lagi seseorang melaksanakan sholat isya. Ini berdasarkan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama mengatakan sholat isya itu akhirnya adalah sebelum terbit fajar. Ini pendapat yang kedua. Tetapi yang rajih wallahu taala alam, waktu sholat isya itu sampai pada pertengahan malam. Kalau seseorang itu memiliki uzur, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat isya setelah pertengahan malam sebelum terbit fajar, atau yang disebut dengan waktu ittirari, disebutkan oleh sebagian para fuqaha. Maka tidak mengapa dia sholat kalau ada uzur seperti sakit, ada penyakit tertentu dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa dia sholat setelah pertengahan malam. Tapi kalau seandainya beliau itu bisa sholat ya di awal waktu, misalnya habis sholat isya, ketika adzan isya langsung sholat, maka itu lebih baik.
ya maka itu lebih baik. Beliau sholatnya demikian. Tapi kalau kena ada tadi dijelaskan ada penyakit tertentu sehingga tidak memungkinkan sholat isya di awal waktu karena makan obat sebelumnya, dia sore dan semisalnya, sehingga dia ketiduran dan terbangunnya biasanya jam 2, jam 3, maka kalau ada udzur-udzur semacam ini maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seandainya tidak ada udzur syar'i, maka waktu sholat isya itu terakhirnya adalah pertengahan malam, bukan sebelum terbit fajar. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya kurang paham pertanyaan kedua tadi seperti apa. Mungkin bisa diulangi. Yang kita dapat tentang misalkan orang yang suka menyinyir atau merendahkan amalan orang lain, Ustadz. Misalkan percuma kalau ibadah tapi kelakuannya kok begitu, seperti itu, Ustadz. Iya. Pertama, tidak boleh seseorang menyolot ataupun menyinyir orang lain. Ya, maka ini adalah bagian dari sebuah kesombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtin nas. Sesungguhnya kesombongan itu adalah seseorang membatalkan, tidak menerima al-haq dan mengejek manusia. Wa ghamtin nas, mengejek manusia. Maka mengejek manusia wa ghamtin nas, ya, mengejek manusia ini tidak boleh. Ini bagian daripada kesombongan. Maka kalau ada orang merendahkan amalan orang lain, maka ini adalah bagian dari kesombongan. Dan tidak boleh seorang muslim juga ketika dia berkata kepada saudaranya, percuma Anda beramal, Anda masih melakukan maksiat, maka keliru. Jangan dia membatalkan perbuatan baik. Ini salah. Ingkar mungkar yang salah. Dia mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akibat perbuatan mungkar yang dia lakukan. Seharusnya dia katakan, ya, yang dia ingkari adalah perbuatan mungkarnya saja. Jangan perbuatan baik yang dia lakukan. Jangan dia lemahkan, jangan dia downkan semangat perbuatan baik. Contoh misalnya, ada seorang wanita, dia bercadar misalnya. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, percuma Anda berhijab syar'i, percuma Anda bercadar tapi mulut ember misalnya. Suka gibah orang, suka mencaci maki orang, ya, suka ngata-ngatain orang, maka percuma. Anda berhijab syar'i tapi Anda mulutnya masih tidak bisa menjaga, suka menggibah orang, suka berdusta dan seterusnya. Maka ini ingkar mungkar yang salah, ya. Kenapa dia ingkari jilbabnya dia? Itu sebuah kebaikan. Yang dia ingkari hanya adalah perbuatan mungkarnya. Maka kita katakan, Masya Allah, ya, anti luar biasa, tetapi hendaknya tidak cocok bagi anti itu untuk menggibah, tidak cocok bagi anti untuk mencela orang lain, karena anti adalah seorang muslimah yang taat. Maka semacam itu, bukan dia katakan lebih baik lepas saja jilbab Anda kalau masih mulutnya tidak bisa dijaga, maka ini salah. Ini malah dia berdosa menyuruh orang pada kemungkaran yang lain. Maka ini tidak benar. Dari satu sisi dia berdosa, dari sisi lain juga dia merendahkan orang lain. Ya, kalau maksudnya ada tujuannya menghina, maka ini bagian dari kesombongan. Wallahu taala a'lam. Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu hamba Allah di Jawa Tengah, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Iya. Assalamualaikum Bapak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Sugeng, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya. Oke. Iya, silakan. Sudah saat. Oke, ya. Iya. Halo. Silakan Bapak. Halo, ya silakan Pak. Jadi begini Pak, saya Pak Sugeng dari Margadika Lampung Timur. Jadi maaf agak panjang dikit pertanyaannya, Tat. Iya, silakan. Di lingkungan Ana itu ada sebuah masjid yang konon baru direnovasi, kurang lebih terhitung dari sekarang kurang lebih 1,5 tahun. Dan sebelum direnovasi itu awalnya musola biasa. Kemudian setelah direnovasi, hal ehwal entah karena apa, termasuk Pak Takmir di situ, ketua, wakil dan sekretarisnya yang anak awalnya jarang-jarang ke situ, justru setelah direnovasi diikrarkan menjadi masjid buat sholat Jumat dan sholat berjamaah. Akhirnya anak direkrut juga untuk masuk ke situ
bahkan untuk menjadi imam sholat rawatib di situ. Nah, begini Tat, pertanyaan saya, jadi di situ sebelum saya masuk di situ dijadikan salah satu anggota takmir, yang salah satunya adalah anak dipilih sebagai imam rawatib di situ sebelumnya memang udah ada imam rawatib, cuman ketika anak masuk ke situ diminta oleh 3 orang pengurus takmir di situ, memang benar-benar diminta untuk membantu situ sekadar mampu pol ilmu anak. Cuman anak memang pernah menjawab kalau terima anak apa adanya, dalam artian oke lah anak siap, cuman yaitu diibaratkan kendaraan, anak hanya sementara siap sebagai ban serep, anak bilang gitu. Dia bilang gini, jangan gitu. Kalau bisa anak minta ini justru memang ya itu memang dibutuhkan untuk membantu kelancaran hal ibadah yang ada di masjid kami justru yang sekarang udah dirubah menjadi masjid dan untuk sholat Jumatan dan juga sholat berjamaah. Nah, pertanyaan saya gini Tat, ini ada beberapa orang yang dulu takmir yang sudah lama, itu ada beberapa orang yang justru begitu kami masuk di situ, ketika anak coba sholat berjamaah ikut bermakmum dengan salah seorang imam di situ, justru anak perhatikan bacaan dia, termasuk dari Al-Fatihah juga yang lainnya, itu justru terkesan tidak baik. Artinya tidak bertajwid dan juga tidak bertahsin gitu saat. Nah, ketika suatu saat anak coba menemui salah satu anggota takmir di situ, ketua dan wakilnya, dia mempersilahkan kalau memang diadakan semacam bacaan bersama yang di situ saling tadarus bersama untuk tujuan utama yaitu meluruskan bacaan, terutama hal-hal bacaan yang dipakai dalam sholat yang utamanya adalah Al-Fatihah. Nah, ketika anak coba beberapa kali, mereka ada 1, 2, dan 3 orang itu yang mereka beralasan katanya dulu saya belajar begini, itu awalnya belajar begini dan begitu. Baik. Juga ada masih yang beralasan lain. Nah, yang saya maksud, ketika anak sudah masuk di situ, nah beberapa kali anak coba lagi bacaan, mereka seolah-olah menolak. Gimana dengan hal seperti ini? Apakah saya tetap berusaha untuk meluruskan bacaan mereka yang sementara ini sudah terpilih jadi imam rawatib begitu? Gimana? Syukron jazakallahu khair. Syukron. Tafadhol. Ya, terima kasih Bapak Sugeng di Lampung, barakallahu fikum. Ya. Nah, silakan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan bagaimana sikap beliau terhadap masalah di musalla atau di masjid, ya. Kemudian di situ sebagian imamnya kurang bagus bacaannya. Apakah beliau tetap menjelaskan kepada mereka, mengajak mereka untuk memperbaiki bacaan, atau seperti apa sikap beliau? Pertama, kalau Anda melihat di tempat Anda itu tidak ada yang bagus bacaannya, maka menjadi harus Anda menerima jabatan tersebut. Karena kalau bukan Anda, maka yang jadi imam adalah orang-orang yang enggak kredibel, orang yang tidak tidak memiliki kemampuan, ya, tidak memiliki keahlian dalam menjadi imam, ya. Maka harus Anda terima jabatan tersebut. Dan jangan sampai jadi ban serep, ya, kalau seandainya bacaannya banyak salah imam-imam terdahulu. Ini pertama, poin pertamanya. Poin keduanya adalah terus Anda berusaha untuk mengajari imam-imam yang sudah ada. Ya, jangan sampai terjadi kesalahan yang fatal. Khususnya di dalam surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini rukun di dalam salat. Kalau seandainya terjadi kesalahan lahnul jali, kesalahan yang fatal, yang mengubah makna atau yang mentasydidkan yang seharusnya tidak tasydid, atau tidak membaca tasydid yang seharusnya ada tasydidnya, maka ini adalah kesalahan lahnul jali, ya, kesalahan fatal. Sehingga orang kalau salah dalam surah Al-Fatihah tidak sah salatnya. Maka terus Anda mengajak saudara-saudara Anda, mengajak teman-teman Anda yang jadi imam tersebut untuk senantiasa memperbaiki bacaannya, walaupun responnya kurang baik, walaupun responnya tidak mengenakan misalnya, maka terus, dan itu bagian dari dakwah. Itulah bagian dari dakwah.
Maka seseorang berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Anda sebagai seorang imam mengerti ahkam, hukum-hukum tajwid, Anda dakwahkan kepada rekan Anda, kepada saudara Anda. Kalau seandainya ada teman saya tidak menerima, Ustadz gimana? Apa saya mundur? Jangan mundur. Terus berdakwah, ya. Karena itu adalah merupakan sebuah kebaikan dan maslahat banyak untuk orang di sekitar Anda. Wallahu taala alam. Bisa syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Sugeng di Lampung, semoga bisa difahami. Ada penelpon ketiga ternyata di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Sa'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, yang dimaksud dengan saya mengamati kajian rutin masalah hadis qudsi, Ustaz. Bisa difahami Ustaz, Afan? Belum, saya nggak dengar suaranya. Afan, Ummu Sa'ad bisa diulangi, mohon maaf. Pertanyaannya, Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Baik, cukup itu aja saja ya. Baik. Ya, mohon penjelasannya mengenai hadis tersebut. Baik. Terima kasih Ummu Sa'ad di Makassar, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, silakan. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan apa yang dimaksud dengan hadis qudsi. Hadis qudsi, ya, hadis yang dinisbatkan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya di dalam bentuk hadis fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Sebagaimana biasanya rawi meriwayatkan dari fulan dari Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya. Di sini hadis ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Timbul pertanyaan di sini. Apa beda hadis qudsi dengan hadis yang lain? Ya, bukankah Nabi SAW ketika berbicara hadis selain hadis qudsi itu juga berasal dari Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya Nabi SAW tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawanya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Maka terus apa bedanya antara hadis qudsi dengan hadis yang lain? Sebagian ulama berusaha membedakan antara hadis qudsi dengan hadis yang lain. Sebagian ulama mengatakan hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi SAW. Sedangkan hadis itu lafaz dan maknanya dari Nabi SAW. Tetapi perbedaan ini kurang tepat. Ya, perbedaan ini kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena ya hadis qudsi juga ya hadis biasa juga maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Maka pembeda yang sangat jelas adalah dari sisi matannya. Kalau di matannya dinisbatkan kepada Allah, di matan hadisnya seperti qala Allah azza wajal atau yaqulu Allah azza wajal atau fi ma yarwihi an rabbih azza wajal, maka itu adalah hadis qudsi. Kalau di matannya tidak disebutkan ya, tidak disebutkan kepada Allah, maka itu adalah hadis. Maka inilah pembedanya. Bukan pembedanya makna dan lafaznya itu hadis. Ya, kalau berasal dari Nabi, adapun lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah, maka itu adalah hadis qudsi. Maka ini pembeda yang kurang tepat. Ya, kurang jelas. Maka pembeda yang sangat jelas adalah dari sisi matannya. Maka kalau di matannya disebutkan lafaz qala Allah azza wajal, maka itu hadis qudsi. Jika matannya tidak disebutkan qala Allah azza wajal, maka itu adalah hadis biasa. Wallahu taala alam. Bisa syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Sa'ad di Makassar, semoga bisa difahami. Ustaz, mohon kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silahkan. Boleh, Masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikut dari Jihan Puspitasari di Kota Bandung, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz.
Apakah memang ada dalil bahwasanya ada rukhsah untuk tidak sholat berjamaah, sholat fardu bagi laki-laki di masjid ketika pertama kondisinya mendung dan yang kedua jalan masih basah setelah hujan. Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah ada tidak rukhsah seseorang tidak sholat berjamaah karena misalnya adanya hujan, mendung, jalannya becek dan semisalnya. Pertama, tentang masalah ini, ahlul ilm mengatakan bahwasanya ada beberapa rukhsah bagi kaum pria. Kalau ada hal ini, maka diperbolehkan mereka untuk sholat di rumah mereka. Ya, untuk sholat di rumah mereka. Di antara rukhsah yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya bagi kaum pria boleh dia sholat di rumahnya adalah disebutkan adalah hujan, ya, adalah hujan. Maka berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kalau ada hujan, ya, terjadi hujan, maka seseorang itu boleh dia sholat di rumahnya. Ya, kenapa? Karena ini adalah uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Ya, ini merupakan uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Adapun dalil masalah ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, ya, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW, ya, dan juga Ibnu Abbas pernah berkata annahu qala muadzinihi fi yaumi mutirin, ya, Ibnu Abbas pernah berkata kepada muadzinnya ketika pada hari hujan, idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qala sallu fi buyutikum. Kata Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya, jika pada hari hujan, jika engkau sampai pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan engkau katakan hayya 'alas shalah, tetapi katakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Kemudian fakana an-nas istankaru dzalik, faka'anna an-nas istankaru dzalik. Maka ketika mendengar itu, sebagian sahabat mengingkari Ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, atajabuna man dza? Apakah kalian merasa aneh terhadap masalah ini? Kata Ibnu Abbas, qad fa'ala dza man huwa khairu minni. Sesungguhnya yang melakukan ini yang lebih baik daripadaku. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bahwasanya seseorang ketika hujan ini merupakan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Adapun mendung itu bukan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Ya, mendung itu bukan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Adapun becek jalannya, ya, sangat becek sekali yang menghalangi sholat berjamaah, maka ini juga uzur. Ya, disebut oleh para ulama al-wahlus syadid. Ya, maka ini merupakan juga uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebagian riwayat. Ya, sebagian riwayat hadis Ibnu Abbas, ya, disebutkan di sana yang hadis yang kita bacakan tadi, ya. Kata Ibnu Abbas, wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshuna fit tini wad dahat. Kata Nabi sallallahu, ya, kami tidak senang kalian keluar dalam keadaan, ya, tanahnya berlumpur, ya, licin dan semisalnya. Maka ini merupakan juga uzur kalau seandainya tanahnya becek menghalangi untuk sampai ke masjid, susah untuk datang ke masjid, licin, maka ini uzur meninggalkan sholat berjamaah. Adapun mendung yang disebutkan tadi bukan uzur untuk meninggalkan sholat jamaah dan tidak termasuk uzur yang syar'i yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW untuk meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Ustaz, masih ada waktu atau kita tutup, Ustaz? Sudah azan belum, Ustaz? Sudah azan, ya, tapi bisa satu pertanyaan lagi. Kita mungkin. Satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan simpel dari Adi Kurnia di Kota Bandung. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum azan subuh tidak pakai lafaz as-sholatu khairun minan naum, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka tidak mengapa seseorang tidak memakai as-sholatu khairun minan naum pada azan subuhnya. Ya, karena terjadi khilaf di kalangan para ulama, as-sholatu khairun minan naum ini letaknya di azan yang pertama apa di azan yang kedua. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya as-sholatu khairun minan naum ini adanya di azan yang pertama berdasarkan hadis Abi Mahdurah. Kata Abi Mahdurah, kuntu uadzin fil fajri al-awwal.
Kata beliau, saya ketika berazan ya di azan fajar yang pertama, saya mengatakan as-salatu khairu minan naum. Dan kita tahu muadzin Nabi itu yang sangat terkenal ada 3. Pertama Abi Mahdurah. Abu Mahdurah ini di Mekah. Yang kedua adalah Bilal. Bilal berada di Madinah. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Umi Maktum. Maka ini 3 muadzin yang sangat terkenal. Dan hadis-hadis azan maka berputar pada 3 orang ini, ya, pada 3 orang ini. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Maka para ulama menafsirkan hadis Abi Mahdurah yang mengatakan saya ketika azan pertama mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka para ulama menafsirkan yang dimaksudkan oleh Abi Mahdurah azan pertama adalah sebelum azan kedua. Sebagian lagi ulama membawa makna azan yang pertama di sini adalah sebelum qomat, karena azan itu ya qomat itu juga bagian dari azan. Kata mereka azan yang pertama di sini yang dimaksudkan oleh Abi Mahdurah adalah azan yang kedua, yaitu masuk waktu sholat subuh. Tapi dia katakan pertama sebelum qomat maksudnya. Maka ini juga ada pendapat demikian. Wallahu taala alam, dari 2 pendapat ini yang nampak bagi saya pendapat yang pertama yang mengatakan as-salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama, ya di adzan yang pertama. Kalau seandainya di adzan kedua tidak mengucapkan as-salatu khairan minan naum, maka insyaallah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Nah, mikatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini kami kembali mengajak pemirsa sekalian untuk senantiasa memanfaatkan peluangnya untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Nah, barakallahu fikum. Kami yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga bisa kita bacakan di lain kesempatan. Insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren ya? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian Assalamualaikum warahmatullahi